Coba biar dapat ilustrasinya buat Roy. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna mantan pacar hingga sakit jiwa. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Kandar. Selamat malam Kandar. Selamat malam Mas Bayu. Apa yang mau Mas Kandar ceritakan pada kami? Saya mau menceritakan tentang hubungan saya dengan pacar saya yang ironis. Silahkan diceritakan. Saya bekerja di tempat karaoke sebagai security. Lalu saya naksir dengan salah satu karyawan di tempat karaoke itu. Saya pacaran sama dia. Udah lama saya pacaran sama dia. Lalu saya ditinggalkan sama dia karena status ekonomi saya nggak bagus karena saya cuma karyawan swasta. Di samping itu juga orang tuanya nggak setuju, Mas. Oke, jadi karena ditentang oleh keluarga dan juga alasan ekonomi dia meninggalkan Mas Kandar. Iya, saya udah pacaran lama sekali sama dia. Sudah 3 tahunan lebih. Hanya karena saya bekerja swasta, lalu dia memilih sama yang lain, yang lebih mapan. Iya. Pasti kecewa. Kecewa banget, Mas. Kecewa banget saya. Apa yang dilakukan dalam kecewaan yang dirasakan? Saya sakit hati, saya pergi ke orang pintar, Mas. Untuk mengguna-guna dia, Mas. Oh, bukan untuk minta balik? Enggak. Dia sudah menghina-hina saya, dia sudah memaki-maki saya. Saya tidak akan mau lagi sama dia. Bahkan saya ngeliat muka dia lagi, saya sudah nggak akan mau, Mas. Saya benar-benar kecewa sama dia. Lalu Anda guna-guna? Saya guna-guna dia. Dengan cara bagaimana, Mas? Saya datang ke orang pintar. Saya di situ melakukan ritual, Mas. Saya mandi suci. Iya. Di tengah-tengah sawah, hanya menggunakan kain putih. Lalu saya juga menggunakan pakai darah ayam, air kelapa hijau, sama kembang 7 rupa. Itu yang disebut mandi suci? Iya, itu mandi suci di tengah sawah, di malam hari. Apa reaksinya? Reaksinya, saya berhasil, Mas. Bisa guna-guna dia? Saya berhasil guna-guna dia. Saya dapat jimat dari orang pintar tersebut. Saya berhasil guna-guna dia, saya bikin dia gila, Mas. Saya bikin dia stres, saya bikin dia gila. Dan saya bikin juga calon suaminya itu karirnya hancur. Karirnya hancur? Iya. Oke, jadi setelah mandi suci, Anda dapat jimat dari si dukun ini? Saya dapat jimat. Lalu dukun ini memerintahkan apa? Memerintahkan saya harus memakai jimat itu, cincin itu. Dan saya memakai cincin itu, kemudian saya gunakan, saya taruh di saku jaket. Dan sekarang jadi mantan pacar Anda sakit jiwa, Iya. gila, Iya. dan calon suaminya ya? Iya. Calon suaminya juga karirnya hancur? Iya. Saya senang banget, Mas. Puas ya? Puas sekali saya. Terbalas sakit hati? Terbalaskan dendam saya sama dia. Lalu apa tujuan Mas Kandar datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya gini, Mas. Saya tadinya membalas dendam. Membalas dendam sama mantan pacar saya. Sudah terbalas kan? Sudah terbalas. Tapi saya diganggu sama makhluk halus, Mas.
diganggu sama makhluk gaib di setiap hari saya. Padahal saya sudah berurusannya sama orang pintar itu sudah selesai. Tapi makhluk halus itu masih mengganggu saya, Mas. Ngikutin terus? Iya, Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Mas. Nika, kamu bisa ngerasain itu? Ada yang ngikutin dia memang? Ya mungkin gara-gara yang tuh dia ikut ritual itu, mandi suci yang dia maksud. Jadi Sebenarnya ikut tuh terus? ngikut. Malah mengundang makhluk-makhluk yang itu ya, makhluk-makhluk astral. Seperti dia apa juga bentuknya? yang ngelakuin sampai buat itunya gila. Oh, makhluk-makhluk itu ya. Oke, nanti kita buktikan itu. Tapi makhluknya seperti apa sih bentuknya? Seperti siluman buaya, Mas. Sama genderuwo, Mas. Oh, ada dua. Iya. Genderuwo dan siluman buaya? Iya. Dan Anda ingin terbebas dari makhluk-makhluk ini yang selalu mengikuti dan mengganggu? Iya. Saya ingin terbebas dari itu karena saya sudah membalaskan dendam saya. Oke, kalau misalnya Anda terbebas dari makhluk-makhluk itu, lalu kemudian mantan pacar Anda sembuh normal kembali keadaannya, tidak gila, Anda rela? Ya, saya rela karena saya sudah cukup lama menyakiti dia. Baik. Anda akan kami ajak langsung untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kandar, terlahir tanggal 13 Januari 1991. Dia memiliki sifat penolong dan tidak mementingkan materi. Tetapi dia mudah tersinggung atas perkataan orang lain. Dia tidak suka dengan sesuatu yang sulit dan selalu ingin mendapat sesuatu dengan cara yang instan. Saya melihat dia memanfaatkan kekuatan gaib yang dapat mewujudkan keinginan dan dendamnya. Saya melihat sosok Kandar didiami oleh kuntilanak berwarna merah, kejam, dan penuh dendam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Kandar, lahir tanggal 13 bulan 1 1991. Ya, Kandar pernah sakit hati sama mantan pacarnya karena dihina, merasa sakit hati dan ingin balas dendam. Akhirnya mengguna-guna dengan melakukan ritual mandi suci, lalu mantan pacarnya menjadi sakit jiwa. Iya. Calon suaminya sekarang menjadi hancur karirnya. Iya, benar. Tapi belakangan sering diganggu oleh dua makhluk halus, yaitu siluman buaya dan juga genderuwo. Iya. Padahal dendamnya sudah terbalaskan. Iya. Makanya ingin terbebas dan terlepas dari gangguan makhluk-makhluk itu, apapun resikonya. Kalaupun mantan pacar kembali normal dan sembuh, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi sekarang saya sudah puas ya? Dendam. Baik. Intinya sih sebenarnya dia adalah sakit hati kan dengan sang mantan pacarnya, dan akhirnya diganggu oleh guna-gunanya dengan mandi suci. Saya ngelihat di sini kok ada air kelapa segala ya. Itu apa ya? Itu persyaratan dari orang pinternya. Jadi saya harus mandi suci pakai darah ayam hitam, lalu air kelapa hijau, terus air kembang 7 rupa di tengah-tengah sawah. Oke. Justru ritual itu malah mendatangkan sesuatu yang aneh ya, yang saya lihat di sini. Sangat menyeramkan sekali. Benar-benar luar biasa serem sih kalau orang lain yang lihat. Sosok wanita. Oh, itu dari ritual mandi suci yang dia lakuin itu, Roy? Iya. Entah kenapa sih nyebutnya suci, mandi suci. Saya juga bingung kenapa dia bisa nyebutin itu. Padahal nggak ada suci-sucinya sama sekali kan. Di tengah sawah dengan menggunakan darah, ada kelapa hijau juga. Iya. Iya. Oke, yang kamu lihat ritual ini memang mengundang banyak makhluk astral lainnya ya, Roy? Iya. Saya ngelihat di sini ada kuntilanak merah. Kuntilanak.
Serem banget, gelantungan di sini di lemarinya dia, tempat dia tidur. Kemudian dia tidur di kasurnya, bareng-bareng dia tidur. Saya curiga juga Kandar datang ke sini dan kemari justru ingin terlepas dari teror-teror mimpi buruk yang setiap malam dialamin oleh Kandar. Jadi setiap dia mandi kayak ada yang ngawasin. Setiap dia tidur kok ada yang tidur ya. Dan dia ngerasa kayak insomnia terus berulang. Itu hanya perasaannya aja atau memang bener ada makhluk-makhluk itu, Roy? Kalau saya lihat dari mata batin saya lihat ada. Ada. Matanya juga nggak fokus karena kurang tidur dan ada eye bag, kantong mata. Dan menyebabkan dia jadi kehilangan fokus. Itu sih. Dia ngeliatin seseorang itu dengan tatapan yang sinis dan tajam, kuntilanak merahnya. Jadi sangat menyeramkan sekali kalau dilihat. Nah, karena kan gak wajar, warnanya merah semuanya. Kamu ngelihat si makhluk ini ada di sekitar kita saat ini? Ada. Kamu juga melihat itu, Nika? Ada banget. Ngikut ya. Iya, ngikut ya. Ngikut kemana dia pergi kayaknya. Tapi jangan ngabisin energi kamu loh, Nika. Is it Nika? Iya. Nika. Nika. Oke. Nika Indah. Oke. Kawin? Dan iya, it's a red. Ya merah sih, emang merah. Saya curiga merah ini adalah dia tuh waktu cara meninggalnya dia itu bener-bener berdarah banyak di satu perairan, di satu sawah bahkan kubangan. Oh iya, bener. Ini kubangan. Jadi ini sebenarnya karena banyaknya darah. Oh my. Saya mendengar gini. Kamu pintar sekali, Roy. Oh, kamu dengar suara nggak? Terungkap ya? Kayak ada suara-suara. Iya. Bisik-bisik. Ini terungkap. Kamu bisa memperagakan suara kuntilanak kan? Cobain deh pancing saya untuk lihat. Coba biar dapat ilustrasinya buat Roy.